Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Samsuri. Kali ini saya akan berbagi ilmu seputar inovasi, yaitu tentang SS. Sebelum saya lanjut ke penjelasan tentang materi SS, teman-teman bisa support channel saya ini dengan cara subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya setiap kali saya update bisa terus ngikutin. Oke? Baik, video saya kali ini saya akan menjelaskan secara singkat, jelas, dan padat tentang pemahaman sebuah inovasi bagi teman-teman semua. Apa saja materi yang akan saya sampaikan? Yang pertama, memahami betapa pentingnya sebuah inovasi, yaitu SS bagi kamu, khususnya karyawan dalam dunia kerja. Yang kedua, alasan kenapa kamu membuat SS. Yang ketiga, faktor-faktor penghambat dalam pembuatan SS dan bagaimana cara menanggulanginya. Yang keempat, mindset yang seperti apa sih yang harus diubah supaya kita tetap terus bisa menciptakan SS. Yang kelima, tips dan triknya supaya mudah membuat SS. Dan yang keenam, cara mengerjakan SS di form aplikasi yang benar dan bisa diterima oleh perusahaan. Jadi saya pastikan ke teman-teman harus fokus, jadi jangan sampai di skip apalagi nggak lihat video ini. Jadi saya pastikan teman-teman akan bisa mengerjakan SS dengan mudah. Ya, jadi tidak hanya bisa sekedar mengerjakan SS, tapi bisa mengerjakan SS dengan mudah. Baik, langsung saja memahami pentingnya inovasi dalam dunia kerja. Yang pertama, apa itu inovasi? Inovasi adalah sebuah pembaharuan atau penemuan baru yang berbeda dari sebelumnya. Mengapa kita perlu melakukan inovasi? Dilihat dari dua aspek, yaitu dari perusahaan dan dari karyawan. Yang pertama, bagi perusahaan. Di dalam dunia kerja, inovasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan yang ingin berkembang dan maju tentu selalu berusaha untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Perusahaan yang memiliki daya saing tinggi akan menjadi perusahaan yang kompetitif. Untuk menjadi perusahaan yang kompetitif, maka diperlukanlah sebuah inovasi yang mampu meningkatkan kinerja semua pihak yang terkait di dalam perusahaan tersebut. Jadi semua pihak ya, baik level yang paling bawah hingga yang paling atas. Kedua, bagi karyawan. Fitrah sebagai karyawan itu ada dua. Yang pertama, setiap karyawan pasti akan selalu berusaha bekerja lebih baik. Nggak ada ceritanya karyawan itu selalu bekerja lebih buruk atau stagnan. Ya, jadi semua karyawan pasti akan bekerja lebih baik. Betul nggak? Kemudian fitrah yang kedua, setiap karyawan akan berusaha mempunyai kehidupan yang lebih baik. Siapa sih yang tidak ingin bekerja lebih baik dan mempunyai kehidupan yang lebih baik? Semua pasti mau dong. Maksudnya begini teman-teman, jika teman-teman merasa dalam pekerjaannya itu dirasa menemukan sebuah kesulitan, maka fitrahnya sebagai karyawan akan selalu berusaha keluar dari kesulitan tersebut. Misal, suatu pekerjaan dirasa lama. Pasti semua karyawan akan melakukan suatu hal yang bisa membuatnya lebih cepat, yang tujuannya supaya bisa mempermudah pekerjaannya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang tentu teman-teman sudah bisa menebaknya. Dan ditambah lagi, fitrahnya manusia itu pasti mempunyai rasa bosan. Ketika karyawan melakukan hal yang sama secara terus-menerus, pasti akan dilanda kebosanan alias monoton. Dan ketika kebosanan tersebut melanda, pasti karyawan tersebut akan melakukan yang namanya perbedaan atau perubahan dalam suatu aktivitas bekerjanya. Yang tanpa disadari, itulah yang namanya inovasi. Jadi kalau saya gabungkan antara ketiga fitrah tersebut, yaitu fitrah yang pertama berusaha bekerja lebih baik, yang kedua ingin mempunyai kehidupan yang lebih baik, dan yang ketiga manusia itu mempunyai rasa bosan, maka akan tercipta sebuah inovasi. Jadi kesimpulannya adalah fitrahnya manusia itu selalu menciptakan sebuah inovasi. Cuman kita nggak sadar aja teman-teman. Bahkan kita itu sudah menciptakan inovasi berkali-kali, berulang-ulang, terus-menerus berkesinambungan. Ya cuman karena kita nggak sadar aja. So, bagi kamu yang tidak bisa atau tidak mau melakukan sebuah inovasi, maka kamu akan keluar dari fitrahnya. Begitulah kurang lebih. Tentu kamu tidak inginkan pastinya sebagai manusia keluar dari fitrahnya. Dengan demikian, terjadilah simbiosis mutualisme bagi perusahaan dan bagi karyawan, di mana keduanya saling membutuhkan inovasi. Maka akan sangat aneh apabila ada karyawan jika disuruh berinovasi itu tidak mau.
Padahal sebenarnya dia itu butuh gitu loh. Coba kamu bandingkan dengan perusahaan di luar sana. Sebagian besar perusahaan di luar sana ketika karyawannya melakukan inovasi, inovasinya tidak dihargai atau tidak mendapatkan reward dari perusahaannya. Kalau perusahaannya itu sadar, paling-paling apresiasinya hanya sekedar ucapan terima kasih doang. Terima kasih ya, sudah membuat perubahan di sini. Karena memang perusahaannya tidak ada program untuk itu, ya. Jadi hanya sekedar ucapan terima kasih aja. Berbeda sekali dengan kita yang ada di Astra ini. Sekecil apapun inovasi yang kamu buat, akan dihargai. Akan mendapatkan reward dari perusahaan kita ini. Dan itulah yang rata-rata kita semua ini nggak sadar bahwa kita semua yang ada di Astra ini sangatlah beruntung. Kenapa tidak? Astra memfasilitasi kita sebagai karyawannya untuk terus berinovasi, yang artinya mengembalikan kita ke fitrahnya. Kita sudah diingatkan untuk kembali ke fitrahnya, dikasih reward pula. Kurang apa lagi coba? Jadi jangan sampai jadi manusia yang lupa akan bersyukur ya guys. Oke? Yang ketiga, inovasi yang difasilitasi oleh perusahaan ada 3 jenis. Yang pertama SS atau Suggestion System. SS adalah sebuah inovasi atau ide yang dikerjakan oleh satu orang. Perubahan yang dilakukan sangat simpel dan sangat sederhana. Waktu pengerjaannya relatif singkat, bisa sehari, seminggu, atau sebulan. Yang kedua, akuisisi atau Quality Control Circle. Akuisisi ini dikerjakan berkelompok, jumlahnya minimal 3 orang, maksimal 8 orang. Pengerjaannya bisa bulanan hingga maksimal 1 tahun. Yang ketiga, QCP atau Quality Control Project. Sama halnya dengan akuisisi, jadi berkelompok, jumlahnya 3-8 orang. Bedanya kalau di QCC dikerjakan oleh golongan 1-3, sedangkan QCP dikerjakan oleh golongan 3-4. Baik, untuk materi kali ini saya akan menjelaskan tentang SS ya guys. Nah, jadi saya akan menguliti kupas tuntas seputar SS dari teman-teman itu nggak paham menjadi paham, kemudian mau melakukan sehingga bisa dan mudah untuk mengerjakan SS. Baik, itu saja pemahaman betapa pentingnya sebuah inovasi yaitu SS. Kemudian materi yang kedua, alasan mengapa karyawan membuat SS. Yang pertama adalah kewajiban. Memang betul membuat SS ini adalah sebuah kewajiban. Ya, jadi sebuah kewajiban setiap insan Astra, baik itu yang NPK maupun yang outsourcing atau non NPK. Biasanya kamu yang berpikir bahwa membuat SS ini tujuannya karena kewajiban, SS-nya tidak akan berkualitas. Membuat SS-nya yang penting jadi, hanya menggugurkan kewajiban saja, dan umumnya akan sulit menemukan ide SS ya. SS seperti ini biasanya rawan banget ditolak ya guys. Dan nggak akan punya cita-cita bikin SS-nya sampai tembus ke 20 besar. Buru-buru tembus ke 20 besar. Untuk mikirin SS-nya yang berkualitas saja mungkin agak kesulitan. Yang penting sudah buat, gugur kewajiban, dan nggak dikejar-kejar lagi bikin SS-nya. Yang kedua, gengsi. Ada memang sebagian teman-teman yang bikin SS itu gengsi. Gengsinya macam-macam. Ada yang gengsinya karena teman-teman yang lain sudah buat, sudah banyak yang buat, akhirnya bikin SS ala kadarnya. Ada juga bikin SS itu gengsi kalau bikin SS itu nggak berkualitas. Jadi kalau bikin SS yang standar-standar saja atau yang biasa-biasa aja itu gengsi. Ada juga tuh yang seperti itu. Kalau ini keren. Tapi minusnya, kalau dia nggak bisa menemukan ide SS yang berkualitas, jatuhnya malah dia nggak bisa bikin SS. Dia nggak bisa menciptakan SS dan dia nggak mau buat SS. Waduh, malah susah tuh yang kayak gitu. Yang ketiga, ingin mendapatkan reward. Nah, kalau yang ini sebagian besar karyawan memang rata-rata membuat SS karena ingin mendapatkan reward. Tentu yang dimaksud reward dari HO ya. Yang kisaran rewardnya antara 50.000 sampai yang paling besar 250 apabila SS-nya bisa tembus ke 20 besar. Besar kecilnya reward tergantung kualitas dari SS kamu guys. Ada juga sebagian teman-teman yang bikin SS ini sebagai ajang untuk mencari penghasilan. Jadi untuk mencari penghasilan tambahan. Misal 5 SS aja dengan besaran reward masing-masing 50.000.
maka akan mendapatkan penghasilan tambahan 250.000. Wih, lumayan kan? Jika kamu ingin mendapatkan penghasilan tambahan 1 juta, ya tinggal dihitung aja harus berapa SS yang harus kamu buat. Emangnya ada? Banyak kok, di cabang lain ada yang satu orang bikin 10-20 SS. Coba aja tanyakan ke fasilitatormu, pasti ditunjukin. Bayangin aja, dari seluruh cabang di Indonesia, itu ada ribuan. Ya, ada ribuan SS. Pastinya ada satu orang yang bisa mengerjakan lebih dari 2, 3, 4, sampai 20 ada. Dan kabar baiknya, untuk cabita ini ada reward tambahan loh guys. Apa itu? Yes, PBK. Ini khusus yang sudah NTK ya. Hehehe. Pejabat cabang akan mengapresiasi teman-teman yang sudah andil dalam pembuatan SS-nya ini. Berapa besaran nilainya? Tentu sesuai dengan jumlah dan kualitas dari SS teman-teman ya. So, jangan sampai nggak buat. Dijamin rugi banget kalau kamu nggak mau bikin SS atau minimal nggak mau bikin SS-nya itu menjadi berkualitas. Selanjutnya, ingin pekerjaannya menjadi lebih baik. Yang dimaksud di sini tentu lebih baik secara kualitas ya, baik itu dari segi keakuratan, kemudahan, bisa lebih cepat, atau mungkin bisa memangkas kos atau budget, bisa menjadikan lebih aman, safety, lebih semangat, lebih produktif lagi, dan lain sebagainya. Buat kamu yang orientasinya membuat SS untuk membuat pekerjaanmu lebih baik, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, maka umumnya hasil SS-nya akan berkualitas. Jika skillnya terus diasah, terus ditingkatkan, maka bukan tidak mungkin bisa tembus 20 besar. Bahkan bisa juara loh guys. Tentu kamu mau kan SS-nya kamu bisa juara. Kalau sudah jadi juara, tentu akan ada banyak hal-hal positif yang akan kamu dapatkan. Tidak hanya berupa materi saja yang akan kalian dapatkan, tapi juga kebanggaan, penghargaan, dan apresiasi yang sangat luar biasa dari orang-orang sekelilingmu yang tidak akan kalian dapatkan hanya sekedar materi. So, yuk kita berlomba-lomba supaya bisa jadi juara. Kemudian selanjutnya, ingin mengejar jenjang karir. Nah, alasan atau orientasi ini yang kebanyakan teman-teman lupa. Jika teman-teman masih ingin terus produktif dan aktif di Astra Internasional ini, maka membuat SS ini adalah syarat mutlak untuk teman-teman bisa melanjutkan karir ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Saya ulangi ya, jika teman-teman masih ingin terus produktif dan aktif di Astra Internasional ini, maka membuat SS ini adalah syarat mutlak untuk teman-teman bisa melanjutkan karir ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Maksudnya gimana bosku? Jadi begini teman-teman, apabila teman-teman sudah waktunya untuk lanjut atau dipromosikan ke jenjang karir atau ke level berikutnya, maka teman-teman akan dilihat produktivitasnya dalam hal pembuatan SS. Jadi yang dilihat tidak hanya seberapa tinggi performa kerjamu, atau sudah seberapa tinggi nilai poinmu sama perhitungan PBK. Gak cuma itu aja teman-teman, tapi juga aspek seberapa besar dan banyakkah kamu dalam partisipasi inovasi Astra ini, atau seberapa berpartisipasinya kamu dalam proses pembuatan SS dan kuisisimu ini. Terkadang kita berpartisipasi setiap tahunnya aja masih molor proses kenaikan jenjang karirnya. Loh, kok bisa? Jadi begini, contoh ya, mekanik yang akan dipromosikan ke SA atau Karu, atau SA atau Karu yang akan naik ke Kabeng, pastinya kan bersaing dengan teman-teman dari cabang lain. Jika dilihat dari tasnya sama-sama oke, performa kerjanya juga sama-sama oke, nilainya juga sama-sama oke, semuanya sama. Tinggal dilihat aja mana yang lebih bagus SS atau kuisisinya. Jika kamu sudah bikin SS dan ternyata sainganmu SS atau kuisisinya bisa juara, ya tebal bro, kamu kalah dan proses kenaikan jenjang karirmu bisa tertunda. Sama halnya dengan admin ya, saat proses kenaikan jenjang karir dari admin ke admin koordinator atau dari admin koordinator ke ADH juga sama prosesnya. Jadi buat kamu yang ingin mengejar karir di Astra ini, maka membuat SS dan kuisisi ini adalah syarat mutlak yang harus kamu lalui. Jadi orientasimu sudah bukan yang penting bikin SS, yang penting SS-nya jadi, bukan.
Tapi juga harus dipikirin bagaimana SS yang saya buat ini harus bisa jadi juara. Paham ya teman-teman? Mudah-mudahan paham. Jika kurang paham, bisa diputar ulang videonya. Yang outsource juga begitu. Jangan mau kalah ya. Kalian juga bisa berkesempatan untuk jadi karyawan NPK di Astra dengan SS yang sudah kamu buat. Sudah banyak kok buktinya teman-teman yang awalnya dari outsource, kemudian saat ada lowongan tes di Astra, ikut tesnya, dan ketika dicek SS-nya yang selalu buat, SS-nya bagus, bahkan bisa tembus ke 20 besar, itu akan menjadi modal yang sangat penting untuk kamu bisa jadi karyawan Astra. So, yang outsourcing, jangan mau kalah ya. Oke guys, itu dia 5 alasan kenapa karyawan membuat SS versi on the spot. Hehehe. Well, dari kelima alasan yang sudah saya sebutin di atas, kamu berada di posisi yang mana nih? Ya, kamu bisa menilai diri sendiri, kira-kira saya posisinya di mana? Apakah itu mengerjakan SS hanya sekedar kewajiban, gengsi, atau ingin mendapatkan reward, atau ingin pekerjaannya menjadi lebih baik lagi, atau ingin mengejar jenjang karir. Tapi, apapun alasanmu, yang jelas semua pasti punya efek masing-masing ya. Baik efek positif, bahkan juga efek yang sangat positif sekali. Semua tergantung sudut pandangmu dan niatmu terhadap SS ini. Semakin baik niatmu, maka hasilnya juga akan semakin bisa dirasakan oleh diri sendiri. Maksudnya gimana nih? Percaya atau tidak, jika niatmu benar, maka kamu yang memang rutin dan serius bikin SS ini dengan baik dan serius, insya Allah akan membawa manfaat buat diri sendiri. Minimal buat diri sendiri ya. Secara tidak langsung, kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik. Tentunya, kamu bisa lebih kreatif, inovatif, kamu akan lebih peka terhadap lingkungan sekitarmu. Tidak hanya di lingkungan kerja ya, tapi juga di lingkungan rumah atau keluargamu. Dan masih banyak manfaat lainnya secara pribadi yang bisa kamu peroleh loh guys. Inilah salah satu alasan mengapa saat kamu akan dipromosikan ke jenjang karir yang lebih tinggi, manajemen perlu melihat sebuah inovasimu. Inovasi yang seperti apa sih yang sudah kamu buat? Karena itu bisa menggambarkan kepribadianmu saat kamu berada di area kerja, saat menghadapi situasi masalah, serta seberapa besar kontribusi yang bisa kamu berikan untuk perusahaan yang telah dan akan membesarkan namamu ini guys. So, masih ogah-ogahan kah untuk kamu bikin SS? Baik, materi selanjutnya, faktor-faktor penghambat dalam pembuatan SS. Jadi faktor-faktor apa saja sih yang bisa membuat teman-teman itu kesulitan dalam hal membuat SS? Oke, kali ini saya akan menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi tentang SS, namun tetap singkat, jelas, dan padat ya. Faktor-faktor apa saja sih yang membuat kamu itu bisa menghambat dalam membuat SS? Perlu teman-teman ketahui bahwa faktor-faktor yang nanti akan saya sebutin ini saya peroleh berdasarkan data kuesioner yang telah teman-teman isi sebelumnya. Yaitu di pertanyaan, sebutkan apa saja kesulitan kamu dalam proses pembuatan SS. Nah, dari jawaban teman-teman ini saya rangkum menjadi 9 faktor yang menyebabkan kenapa teman-teman belum membuat SS dan kesulitan apa saja yang teman-teman hadapi ketika proses pengerjaan SS. Baik, langsung saja 9 faktor tersebut antara lain. Yang pertama, sulit atau belum mendapatkan ide. Memang tidak bisa dipungkiri, problem inilah yang paling banyak saya jumpai di antara teman-teman. Ketika membuat SS, pasti yang paling utama adalah harus mendapatkan ide terlebih dahulu. Bener nggak? Bagaimana bisa membuat SS kalau idenya aja nggak ada atau belum dapat? Ketika ada sebagian teman kita yang kita tahu SS-nya sudah banyak, kira-kira apa yang ada di pikiran kamu? Mungkin ada yang bertanya, mudah sekali ya dapetin ide. Kok bisa ya buat SS sudah sebanyak itu? Bagaimana caranya dia dapat ide? Atau mungkin dia sudah prepare jauh-jauh hari. Dia sudah mempersiapkan ide SS sebelumnya. Ketika sudah waktunya pengumpulan SS, maka SS-nya langsung dibuat. Atau mungkin cek-cek aja. Tahukah kamu, dia dapetin ide SS sebanyak itu karena dia mau berpikir teman-teman. Atau lebih tepatnya, dia mau pikirin bagaimana caranya bisa membuat SS lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 3, atau banyak sekalipun. Dia mau mikirin gitu loh, bagaimana mau dapetin SS kalau bagaimana dapetin idenya aja nggak dipikirin. Betul nggak?
Terkadang, untuk mendapatkan ide SS itu tidak secepat membalikan telapak tangan. Perlu waktu, proses, dan pembiasaan terhadap hal-hal yang baru. Untuk itu, perlu adanya pemikiran. Jika kita tidak ditanya soal kewajiban membuat SS, mungkin ada sebagian dari kita akan santai. Bahkan, tidak terpikirkan untuk membuat SS. Bagaimana bisa membuat ide, jika memikirkannya saja tidak? Ketika reminder SS sudah seperti minum obat, sehari 3 kali reminder, coba deh perhatikan. Satu persatu SS sudah mulai bermunculan. Teman-teman berusaha untuk membuat SS bagaimanapun caranya. Itu menandakan bahwa untuk teman-teman bisa membuat ide SS, maka harus dipikirin teman-teman. Karena tidak mungkin sesuatu hal yang sederhana, jika dipikirkan itu tidak ada hasilnya teman-teman. Jangankan yang sederhana, yang sulit aja bisa. Apalagi SS yang sangat sederhana dan simple, pasti akan sangat bisa dan mudah teman-teman. Jadi tergantung teman-teman mau berpikir apa enggak, mau berpikir untuk menemukan ide, mau berpikir untuk membuat SS, mau berpikir untuk merangkai kalimatnya. Intinya jika teman-teman mau mudah untuk mendapatkan ide, ya pastinya harus dipikirin. Oke? Lanjut yang kedua, kesulitan mengolah kalimat dalam mengerjakan di form SS. Banyak juga sih yang seperti ini. Ini hanya soal teknis saja kok. Semua hal yang berhubungan dengan teknis itu pasti bisa dipelajari. Tergantung kamunya mau nggak mempelajarinya. Nah, salah satu cara yang paling efektif untuk mempelajari suatu teknik yaitu dengan cara langsung praktek. Sering-seringlah praktek. Maksudnya gimana bos? Ya sering-seringlah bikin SS gitu loh. Semakin sering kamu bikin SS, maka akan semakin mahir. Kamu bisa juga pelajari contoh-contoh SS dari teman-temanmu yang sudah selesai bikin. Minta aja ke fasilitatormu. Mau minta puluhan essay juga ada. Saya sering bilang ke teman-teman, jika kamu tidak bisa mengolah kalimat, maka jadilah pujangga yang pandai merangkai kata. Yang ketiga, proses pembuatan alat yang membutuhkan waktu. Ada juga tuh teman-teman yang alasannya, kenapa sih kamu nggak bikin? Karena proses pembuatan alat itu membutuhkan waktu. Ya agak aneh sih kalau alasan seperti itu. Mungkin yang dimaksud di sini adalah saya belum bisa buat SS karena membuat SS ini membutuhkan waktu yang lama. Please deh, pembuatan SS mana yang tidak membutuhkan waktu? Semua butuh waktu ya guys. Lama tidaknya itu tergantung alat, metode, atau sistem yang seperti apa yang akan kamu buat. Jika kamu sudah punya ide membuat alat A misalnya, kamu sudah tahu nih perkiraan waktu bikin alatnya berapa lama. Misal, kira-kira aja 6 bulan baru bisa jadi. Misalnya lah ya. Jadi, tentunya kamu harus bisa prepare jauh-jauh hari dong, jauh-jauh bulan dong. Apalagi periode SS ini setahun lamanya, dari Januari sampai Desember. Jadi masih bisa dikejar sekali untuk kamu bisa bikin SS. Tenang aja teman-teman, waktu untuk membuat SS ini lamanya 1 tahun. Jadi teman-teman masih banyak waktu untuk bisa membuat SS walaupun itu alatnya yang sangat bagus. Oke, lanjut yang keempat, biaya dalam pembuatan SS. Ada juga nih dari teman-teman yang ketika membuat SS terhenti karena soal biaya. Soal biaya gampang teman-teman, kan sudah ada yang klaim. Dan klaimnya itu banyak lagi. Yang klaim ke Kabeng langsung cair tuh setauku. Tinggal kamunya aja mau bilang apa enggak sama Kabengnya. Kabeng ataupun ADH pasti support kok kalau soal biaya. Selama SS-mu oke. Selama SS kamu bagus. Dan yang penting harus jadi ya. Bagaimana kalau biayanya sampai jutaan? Gampang. Bisa diajukan ke HO. Ada formnya kok teman-teman. Kamu tinggal minta aja ke fasilitator. Formnya beres deh. Oke. Yang kelima, sulit mengatur waktu. Kalau soal waktu ini mah gampang banget diaturnya. Tinggal kita pinter-pinternya ngatur waktu aja. Kita kan dikasih waktu 24 jam tuh dalam sehari. Dikurangi tidur katakanlah 8 jam. Dikurangi kerja katakanlah 8 jam juga. Sisanya buat aktivitas dan lain-lain 7 jam. Hanya tersisa 1 jam. Ya udah maksimalin aja tuh 1 jam untuk buat bikin SS-mu. Atau punya waktu setengah jam sehari. Ya udah maksimalkan waktumu setengah jam itu teman-teman.
Masa iya sih setengah jam sehari nggak bisa? Pastinya bisa dong. Kan ngerjain SS itu nggak harus di kantor. Di rumah juga sangat diperbolehkan. Hehehe, bener nggak? Jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak bikin SS dalam hal mengatur waktu. Lanjut yang keenam, merasa tidak pernah ada kesulitan. Nah, ini bagi teman-teman yang belum buat SS ya. Jadi alasannya saya nggak pernah ada kesulitan tuh dalam hal pekerjaan apapun. Kalau ada yang seperti ini sih menurutku dia superhero, gitu aja. Hehehe. Ingat ya guys, SS itu tidak selalu berhubungan dengan pekerjaan kita. Tidak harus selalu berhubungan dengan job desk kita. Tapi SS ini juga bisa dicari di lingkungan sekitar kerja kita. Misal teman-teman mekanik melihat area sel berantakan, dan itu sudah lama dibiarin. Ya tinggal dibuatin aja raknya supaya rapi. Jadi deh satu SS. Simple kan? Atau mungkin waktu jalan ke area parkir melihat sesuatu yang nggak pas dan dirasa bisa dibenerin atau bisa diperbaiki, nggak masalah, bisa dibikin SS. Tinggal keluarin aja apa alatnya, tinggal ciptakan aja apa alatnya yang bisa dibuat SS. Bisa juga SA, bikin SS di area showroom. Admin bikin SS di area kantin atau ruang makan, dimanapun. Semua bisa dijadikan SS, selama itu ada manfaatnya. Bisa berdampak positif dan memenuhi kriteria SS ya. Sah-sah saja kok, nggak masalah. Jadi kamu nggak akan merasa kekurangan ide. Tinggal nyalakan radar kepekaanmu saja di lingkungan kerja kamu ya guys. Oke? Yang ketujuh, bingung harus konsultasi kemana? Jawabannya simple, ke fasilitatormu, atau ke kabengmu, atau ke ADH-mu, bahkan ke kacapmu, atau siapapun lah yang dirasa kamu itu anggap mampu. Yang penting kamu jangan sungkan, kamu jangan malu bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Namanya juga bertanya, ya kosongkan gelasmu supaya kamu bisa menampung semua ilmunya. Ada juga teman-teman yang berpikiran bahwa konsultasi ini harus di jam kerja. Tidak teman-teman. Jadi manfaatkan fasilitas di HP-mu. Ya, jadi konsultasi bisa via apapun. Bisa chat, bisa telepon, bisa SMS. Misal di chat WA. Kalau kamu merasa orang yang kamu anggap itu bisa membantu persoalan SS-mu, kemudian kamu merasa bahwa orang tersebut itu sibuk terus, ya gampang ngakalinya gitu loh. Tinggal kamu chat WA aja. Masalah dijawab nggak dijawab, ya kamu harus sabar. Namanya juga kamu minta tolong, ya kan? Kamu harus tahu bahwa setiap orang itu pasti punya kesibukan masing-masing di luar jam kerja itu ya. Yang kedelapan, tidak punya laptop atau komputer. Untuk case yang satu ini, sudah pernah kok diinfo, kan teman-teman yang ada di tim service sudah dikasih tahu. Jauh-jauh hari sudah diberitahu oleh kabinnya bahwa kita punya laptop. Salah satu fungsinya bisa teman-teman pakai buat bikin SS. Khususnya bagi teman-teman yang nggak pegang komputer, seperti mekanik contohnya. Bahkan boleh kok dibawa pulang. So, tidak ada alasan lagi buat tidak bisa bikin SS. Lanjut ke 9. Mencari ide SS yang berkualitas. Ini biasanya dialami oleh para calon-calon orang yang sukses. Jadi yang dipikirin sudah bukan yang penting SS-nya jadi, tapi sudah ke bagaimana supaya bisa bikin SS yang berkualitas dan bahkan bisa tembus ke 20 besar. Oh, keren kan? Bagi kamu yang baru atau yang belum terbiasa membuat SS, tentu akan mendapatkan kesulitan di awal untuk membuat SS yang berkualitas atau bagus. Sangat wajar teman-teman, dan itu sudah dialami oleh orang-orang yang sudah master atau berpengalaman. Jika kamu di awal bisa menciptakan ide yang bagus atau SS yang bagus di awal atau pertama kali, ya udah itu rezekimu. Bisa dikatakan itu anugerah dari Allah. Tapi jika tidak bisa bagus, bukan berarti kamu itu nggak mampu, bukan berarti kamu itu nggak bisa. Karena kamu nggak akan pernah bisa buat langsung SS yang bagus di awal. Jadi semuanya bertahap teman-teman, pelan-pelan, nggak bisa langsung. Semua butuh proses brother. Ada juga yang dulunya pernah bikin SS bagus, kemudian di periode selanjutnya sulit menemukan ide yang lebih bagus, atau yang lebih bagus lagi. Ada juga tuh yang seperti itu. Jadi saran saya, buat kamu yang sudah master ataupun belum master, bikin SS ya seadanya aja kalau misalnya belum ada ide yang bagus.
Jangan terlalu muluk, karena SS itu simple dan sederhana. Jangan sampai kamu mikirin ide yang bagus, sampai-sampai ada ide sederhana yang harusnya bisa kamu buat, terus kamu nggak buat gitu loh. Ya bisa-bisa diambil oleh orang lain deh idenya. Hehehe. Tenang aja guys, mencari ide SS yang berkualitas itu memang nggak mudah. Terbukti, dari ribuan SS yang terkirim, hanya 20 SS kok yang berhasil lolos ke convention di Jakarta. Mungkin menurutmu itu bagus, tapi kenyataannya nggak lolos. Atau, mungkin menurutmu SS-mu itu nggak bagus, ternyata bisa lolos ke convention di Jakarta. So, yang penting sering-sering buat aja dulu. Lama-lama juga paham kok bagaimana cara bikin SS yang bisa tembus ke 20 besar. Jadi, tetap semangat ya guys. Semoga berhasil. Baik, itu dia permasalahan seputar SS ya guys. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman seputar SS. Sehingga teman-teman sudah tidak ada alasan lagi ya untuk tidak buat SS. Maksudnya teman-teman bisa paham dan bisa mengerjakan SS dengan lancar dan mudah. Amin. Nah, dari sekian kesulitan yang sudah saya jelasin di atas, serta solusi yang sudah saya jelaskan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume, ada satu kata yang bisa menyebabkan kamu nggak bisa bikin SS. Apa itu? Yups, betul sekali. Malas. Kayaknya kata itu yang bisa menyebabkan kamu nggak mau ngerjain SS. Sepintar apapun kamu, secerdas apapun kamu, setinggi apapun prestasimu, jika sudah kena penyakit malas, ya wassalam deh. Kamu harus cepat-cepat taubat nasuha ya, supaya bisa cepat-cepat keluar dari lingkaran kemalasan tersebut. Baik, itu dia 9 faktor yang dapat menghambat kamu dalam pembuatan SS. Jadi harapannya hambatan-hambatan yang ada dalam proses pembuatan SS-mu itu semua bisa dilalui dengan mudah. Sehingga nantinya kamu dapat menciptakan SS atau membuat SS yang berkualitas. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai mindset SS yang harus diubah. Ada beberapa mindset yang saya temui di cabang yang menurut saya harus diluruskan. Setidaknya bisa merefresh kembali kepada teman-teman supaya tidak salah arah. Baik, yang pertama, membuat SS dianggap sebagai aktivitas sukarela. Kalau saya boleh bilang, mungkin pernyataan ini dulu berlaku, di mana SS masih belum dijadikan sebagai skala prioritas oleh manajemen pusat atau HO, sehingga sifatnya hanya anjuran. Yang membuat dapat nilai lebih, yang tidak bisa membuat, ya biasa-biasa saja. Namun berbeda dengan tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, di mana SS sudah menjadi salah satu target atau KPI cabang yang sangat menjadi skala prioritas. Untuk itu, setiap karyawan wajib berpartisipasi untuk menyumbangkan idenya demi kelancaran proses kerja teman-teman. Oke, jadi membuat SS ini sudah bukan menjadi sebagai aktivitas sukarela. Jadi wajib setiap karyawan untuk membuat SS, ya. Baik. Yang kedua, membuat SS itu menguntungkan perusahaan. Ini juga persepsi yang salah menurutku. Mengapa? Karena tujuan dari SS itu untuk menjadikan pekerjaan kamu lebih baik. Tujuan perusahaan mengharuskan kamu membuat SS itu supaya kerjaanmu itu nggak monoton, teman-teman. Berbeda dengan pabrik yang mayoritas pekerjaannya yaitu itu aja. Dari awal masuk kerja sampai pulang ya gitu-gitu aja yang dilakukan. Dari tahun ke tahun ya itu aja yang dilakukan. Sehingga muncul rasa bosan. Nah, untuk itu akan bahaya juga buat karyawan jika sampai bosan. Dan teman-teman bisa flashback kembali penjelasan saya tadi mengenai fitrahnya kita sebagai karyawan supaya lebih paham lagi ya. Baik, selanjutnya, membuat SS dengan tidak membuat SS hasilnya sama saja. Ini juga mindset yang salah. Jadi kembali ke niat dan tujuan awal kenapa kamu membuat SS. Saya ambil contoh SS yang sudah dibuat oleh teman-teman kita. Contohnya ya, masker. Yaitu masker buat cewek berhijab. Sangat sederhana sekali improvementnya. Kita semua tahu bahwa cewek berhijab itu kalau pakai masker biasa itu kan harus mengaitkan ke telinga, bener gak? Nah, kalau bagi cewek yang berhijab, di mana telinganya ditutupi oleh hijabnya,
mungkin akan sedikit kesulitan saat mengaitkan tali maskernya ke telinga. Ya udah, dibuatlah masker yang tidak perlu mengaitkan ke telinga. Cukup dikaitkan tali masker tersebut di belakang kepala. Yang penting fungsi dari masker tetap bisa jalan. Simpel kan? Nah, yang mau saya katakan di sini, jangan dilihat yang penting saya bikin SS walaupun sederhana. Tapi lihatlah, dengan saya membuat SS ini, saya bisa terbantu. Khususnya dalam hal memakai masker. Syukur-syukur bisa ditularkan ke teman-teman yang lain. Wah, bakal bisa jadi pahala jariah itu. Ini masih SS yang sederhana loh, yang mungkin nggak sengaja bisa menjadi ladang pahala buat teman-teman yang buat. Nah, berawal dari SS yang sangat sederhana ini, tidak ada satu SS pun yang tidak bermanfaat, minimal buat diri sendiri. Apalagi dari sisi perusahaan menghargai. Setiap SS yang dibuat akan dikasih reward. Satu SS yang terkirim minimal akan mendapatkan 50.000. Jadi, nggak ada ceritanya antara yang bikin SS sama yang nggak bikin SS itu sama saja. Itu salah besar, teman-teman. Selain manfaatnya bisa kita rasakan sendiri, kita juga pasti dapat reward dari perusahaan. Oke? Yang keempat, tidak bisa membuat SS. Statement ini mungkin tepat bagi kamu yang baru di Astra. Namun jika kamu bukan karyawan baru alias lama, tentu statement ini sangat salah. Bagi karyawan baru, jangan mau kalah ya dengan yang lama. Kamu juga bisa kok bikin SS. Tentu harus diawali dengan niat yang benar. Dan sering-seringlah konsultasi atau bertanya kepada orang-orang yang kamu anggap bisa atau ke ahlinya langsung. Bisa ke fasilitator atau ke pejabat cabang. Lalu bagaimana dengan karyawan yang lama? Minimal 1-2 tahun lah. Seharusnya sudah bisa bikin SS. Karena SS ini adalah kewajiban tahunan yang rutin setiap karyawan harus kerjakan. Jadi sudah tidak ada alasan lagi buat kamu untuk tidak bisa membuat SS. Semua tergantung dari niat dan usahamu kok teman-teman. Semakin kuat niat dan usahamu, maka akan semakin mudah untuk kamu bisa menemukan ide-ide untuk membuat SS. Oke? Membuat SS itu sulit. Membuat SS itu ribet. Ini saya rangkum jadi satu ya. Ada pepatah dari negeri seberang mengatakan bisa itu karena biasa. Jadi kalau kamu saat awalnya bikin SS itu sangatlah sulit, wajar kok. Semua orang ketika memulai sesuatu hal yang baru pasti akan ada kesulitan di awal. Namun bukan berarti tidak bisa ya. Apalagi dijadikan alasan untuk tidak bisa membuat SS. Jadi karena memang belum terbiasa aja teman-teman. Solusinya tinggal dibiasakan aja. Sering-seringlah kamu bikin SS, lama-lama kamu akan terbiasa dengan langkah-langkah dan cara-caranya. Karena secara tidak langsung, kamu pasti akan berusaha untuk menyelesaikan SS-nya. Jadi buat kamu yang merasa SS itu sulit, SS itu ngeribetin, ya itu karena kamu belum tahu aja caranya. Jadi awali langkahmu dengan cara membuat SS step by step. Ya pelan-pelan. Ya lama-lama pasti akan bisa. Tidak ada ceritanya orang yang sering membuat SS itu akan kesulitan. Justru bahkan akan lebih mudah. Baik itu menemukan ide, kemudian merangkai kalimatnya di form SS, semua akan terasa lebih mudah. Ya, istilah-istilah yang mungkin teman-teman baru dalam form SS pasti akan sangat familiar lama-lama, sehingga nantinya bisa mempermudah teman-teman untuk proses pembuatan SS-nya. Baik, itu dia mindset-mindset yang harus diubah jika teman-teman ingin mudah dalam membuat SS. Sepintar apapun teman-teman mengolah kata, secepat apapun teman-teman menemukan ide, jika mindsetnya masih salah, ya tidak akan pernah bisa membuat SS. Ya, jadi mindset teman-teman harus diubah dulu supaya bisa mempermudah teman-teman dalam membuat SS. Baik, selanjutnya tips dan trik cara mudah membuat SS. Baik, kali ini saya akan ngasih tahu tips dan triknya supaya teman-teman itu mudah dalam proses membuat SS. Yang pertama, pahami maksud dan tujuan adanya SS. Sebelum kamu membuat SS, tentu kamu harus tahu dulu dong alasannya. Kenapa sih kamu harus membuat SS? Apa tujuannya kamu membuat SS? Untuk apa kamu membuat SS dan lain sebagainya. Dan tentu teman-teman sudah tahu kan tujuan kenapa SS itu harus dibuat. Jika tujuannya positif, kenapa harus enggan untuk bikin? Kenapa males untuk bikin?
Kenapa ogah-ogahan untuk bikin? Justru sebaliknya teman-teman. Karena ini tujuannya positif, maka munculkan niat dalam diri sendiri bahwa saya itu harus bikin SS. Kalau saya nggak bikin SS, saya akan pergi sendiri, dan lain-lain lah contohnya. Jika sudah ada niat yang kuat, tentu akan ada usaha untuk mengerjakannya. Mulai dari cari idenya, bikin temanya, bikin kalimat-kalimatnya, merangkai kalimatnya. Jika nggak tahu, pasti akan bertanya. Jika menemukan kesulitan, pasti berusaha untuk bertanya atau konsultasi, dan lain-lain, sampai SS itu selesai terkirim. Itulah kehebatan niat yang kuat. Segala kesulitan yang ada, pasti akan bisa diselesaikan sampai proses SS-nya selesai. Namun jika niat sudah ada, sudah berusaha, namun masih belum juga selesai, maka kembalikan lagi ke niat awalmu. Seberapa kuat dan besarkah niat yang sudah kamu tanamkan dalam hati? Ya, jadi kembalikan lagi ke niat awalmu. Yang kedua, tanamkan dalam pikiran dan hatimu bahwa bisa itu karena biasa. Maksudnya gimana tuh? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pepatah mengatakan bahwa bisa itu karena biasa. Dalam hal apapun, termasuk dalam hal bikin SS. Jadi kalau kamu pengen bisa bikin SS, maka harus membiasakan diri untuk selalu bikin SS. Ya, kalau misalkan dalam 1 tahun mengerjakan minimal 2, ya kamu jangan bikin 2. Lebih dari 2, lebih banyak, lebih bagus. Semakin sering bikin SS, maka akan semakin bisa dan bahkan semakin expert, makin mahir. Bikin SS-nya yang awalnya susah karena seringnya membuat SS, maka proses pembuatan SS selanjutnya tidak akan terasa susah lagi. Bahkan, sebagian orang saking expertnya, saking mahirnya, nggak sadar bahwa SS-nya sudah selesai dan terkirim. Simple gitu loh. Yang ketiga, sekecil apapun inovasi yang kamu lakukan bisa dijadikan SS. Nah, buat kamu yang masih pemula, atau buat kamu yang mungkin masih kesulitan dalam menemukan ide-ide SS, maka langkah awal yang perlu kamu lakukan adalah bisa membuat SS yang sederhana terlebih dahulu. Ya, minimal ada salah 2 atau 3 manfaat dari segi puisi di SME-nya. Nanti kalau sudah paham, barulah sedikit demi sedikit kamu bisa mencari ide yang lebih besar dan bisa berpengaruh besar terhadap proses kerja di sekitarmu ya guys. Oke, lanjut yang keempat. Percaya bahwa SS yang kamu buat itu akan bermanfaat. Ada sebagian teman-teman yang mungkin kurang percaya diri dalam hal membuat SS ini. Misal, saya sudah melakukan ini, kira-kira bisa dijadikan SS nggak ya? Saya sudah temukan ide ini, bisa dijadikan SS nggak ya? Terus dipikir. Sudah dipikir jawabannya, nggak bisa paling. Masa begini aja bisa jadi SS? Palingan juga ditolak. Jadi, sudah dapetin idenya sendiri, dipikir sendiri, dijawab sendiri. Nggak taunya diputusin sendiri nggak bisa. Akhirnya nggak jadi buat SS deh. Hehehe. Jadi begini teman-teman, belum tentu SS yang kita buat itu ditolak, walaupun SS-nya sangat sederhana. Dan mungkin yang awalnya pede, SS-nya bakalan diterima, ternyata ada juga loh yang ditolak. Jadi kita semua nggak akan pernah tahu SS kita itu diterima atau ditolak. Memang sih ada yang ditolak, tapi itu presentasinya sangat kecil teman-teman. Sejauh yang aku tahu, SS itu ada kalanya dikembalikan, kemudian disuruh revisi. Setelah itu disuruh kirim ulang. Udah gitu aja. Simple kan? So, kalau teman-teman ada ide SS walaupun itu sederhana, langsung aja dibuatin. Oke? Kemudian ada juga teman-teman yang berpikir, ide SS ini bisa nggak ya saya buat? Nanti sudah dibuat sama teman-teman yang lain. Atau mungkin sudah dicoba cabang lain. SS sederhana. Di mana-mana, setiap cabang itu pasti pernah melakukan. Jadi SS yang sudah teman-teman buat itu pasti sudah banyak kopian-kopian dari cabang-cabang yang lain. Ya, jadi jangan pernah berpikir bahwa SS yang saya buat ini nantinya pasti sudah ada dari cabang lain yang sudah buat. No, jangan seperti itu teman-teman. Yang penting teman-teman nggak nyontek full. Ya, apalagi kalau teman-teman mencari referensi dari cabang lain, SS mana yang sekiranya belum ada di cabang, kemudian dicontek plok. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, jadi amati, tiru, modifikasi. Boleh teman-teman melihat cabang lain yang mungkin belum dipraktikkan di cabang ini.
yang mungkin belum dipraktekkan ke sini. Nah, boleh teman-teman modifikasi, siapa tahu bisa lebih bagus SS-nya. Atau teman-teman bisa googling, cari referensi-referensi di YouTube banyak, di Google banyak, inovasi-inovasi apa sih, ide-ide SS apa sih yang bisa saya referensikan atau saya praktekkan di tempat kerja saya. Bisa kok teman-teman. Tentu teman-teman tinggal modifikasi aja. Ya, banyak kok referensi di internet. Teman-teman bisa modifikasi aja sesuai dengan pengetahuan teman-teman. Oke? Yang kelima, nyalakan radar kepekaan kamu terhadap lingkungan sekitar. Bikin SS itu tidak melulu yang harus ada hubungannya dengan kerjaan ya. Di lingkungan sekitarmu, di area bengkel mungkin, di showroom mungkin, atau di tempat parkir sekalipun. Jika dirasa menurutmu ada yang bisa diimprove atau dikasih apa gitu yang secara manfaat ada dari QC di SME, maka itu bisa dijadikan SS loh. Mungkin yang merasa bahwa dalam job disk-nya kerjaannya aman-aman saja atau nggak ada kendala, baik-baik saja, kamu bisa pakai trik ini ya guys. Kamu bisa pakai radar kepekaanmu untuk bisa membuat SS dari lingkungan kerjaanmu. Oke, lanjut yang keenam. Catat begitu ada ide SS yang kamu pikirkan saat itu. Nah, ini biasanya saya sering menemukan teman-teman yang seperti ini. Misal saat kerja kemudian terselip pikiran, ini harusnya bisa jadi SS nih. Kemudian esok harinya atau lusa atau seminggu lagi pas ketika jalan dapat ide SS. Harusnya ini bisa dibuatin SS. Atau, oh iya, saya mau bikin ide SS ini aja ah, kayaknya bagus. Kemudian ada lagi. Terus, jadi hanya sekedar angan-angan doang, tanpa realisasi. Akhirnya, pas ditagih SS-nya bingung. Mau bikin SS apa ya? Nggak ada ide nih, buru-buru mau ngerjain. Ide aja nggak ada. So, buat kamu yang pernah ngalamin seperti ini, maka tindakan preventifnya supaya nggak lupa, ya, ketika kamu menemukan ide untuk membuat SS, ya langsung aja jangan lupa dicatat. Bisa di HP, atau kalau admin bisa di note di kertas kemudian ditempel di layar komputernya. Ya, supaya ingat terus. Nanti kalau ada kesempatan, bisa kamu konsultasikan ke teman yang kamu anggap bisa membantu terkait ide SS-mu. Bisa ke fasilitator, ke kabeng, ke ADH, atau ke yang lainnya. Ya, jadi kalau ada waktu, ada kesempatan, kamu bisa bikin itu SS, kamu bisa kerjakan itu SS. Ya, pelan-pelan saja. Ya, jadi jangan terburu-buru. Toh periode SS ini kan setahun, jadi masih lama untuk kamu tuh bisa menemukan ide-ide SS sampai bisa mengerjakan. Yang ketujuh, selalu munculkan pikiran positif tentang SS. Percaya atau tidak, bahwa pikiran yang positif akan membawa dampak yang positif, tindakan yang positif, dan hasil yang positif pula, termasuk dalam hal membuat SS ini ya guys. Nah, contoh-contoh pikiran yang positif tentang SS itu seperti ini. Membuat SS itu mudah. Pasti ada waktu untuk membuat SS. Membuat SS itu simple. Pasti bisa membuat SS. Dan lain sebagainya yang itu tentu harus positif. Namun, jika kamu berpikir sebaliknya, maka jangan salahkan diri sendiri ataupun orang lain, kamu nggak akan pernah bisa bikin SS ya. Hehehe. Oke? Intinya, selalu positive thinking ya guys. Yang kedelapan, yang terakhir, selalu berusaha membuat SS terus-menerus. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa untuk teman-teman bisa membuat SS sampai ke tingkat mahir atau expert, maka jalan satu-satunya adalah kamu harus sering-sering bikin SS. Kamu harus konsisten dalam membuat SS. Kamu juga bisa mempunyai target pribadi misalnya, 1 bulan harus 1 SS, atau 1 bulan harus 2 SS, dan seterusnya, tergantung kemampuanmu. Kamu bisa ukur diri sendiri. Teman-teman yang sudah mahir, 1 bulan bisa bikin 4-5 SS loh. Idenya itu ada aja, temanya itu ada aja, karena dia sudah bisa menangkap peluang yang ada, walaupun itu cuma sedikit. Jadi kamu nggak akan kehabisan ide teman-teman. Soalnya sudah terlatih, kemampuannya sudah terasah. So, mau sampai ke tingkat ini, tanyakan pada dirimu sendiri, seberapa kuatkah niat saya. Oke teman-teman, itu dia 8 tips dan trik dari saya.
cara mudah membuat SS. Oke teman-teman, itu dia materi yang sudah saya sampaikan. Tentunya daging banget bukan? Setelah teman-teman mendengar penjelasan saya di awal sampai akhir, saya pastikan teman-teman tidak hanya sekedar bisa membuat SS, tapi mudah untuk membuat SS. Oke? Tentunya sudah ada gambaran kan harus bagaimana, idenya seperti apa, kemudian mindset apa yang harus diubah supaya teman-teman itu mudah untuk membuat SS. Oke teman-teman, di video selanjutnya saya akan membahas yaitu cara mengerjakan SS di form aplikasi yang baik dan benar supaya bisa diterima oleh perusahaan. Oke, tetap stay tune di channel saya Sam Suri. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya setiap kali saya update teman-teman bisa mengikuti. Oke, semoga bermanfaat ya guys. Terima kasih.